Alhamdulillah Rabbil Alamin. Wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Ashhadu an la ilaha illallah wahdah la syarika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh wa safiyuhu min khalqihi wa khaliluh allazi addal amanah wa ballaghar risalah wa nasahal ummah wa kashafallahu bihil ummah wa jahada fillahi haqqa jihadih hatta atahul yakin. Allahumma salli wa sallim wa zid wa an'im wa barik wa karim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Wardallahumma ala arba'atil khulafa'ir rasyidin Abi Bakri wa Umar wa Utsman wa Ali wa ala baqiyati sahabati wat tabi'in wa tabi'it tabi'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du, fa ya ibadallah, usikum wa nafsi bi taqwallahi wa ta'atihi la'allakum tuflihun. Ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhallazina amanu dkhulu fis silmi kaffah wa la tattabi'u khutuwatis syaitan innahu lakum aduwwum mubin. Shadaqallahul azim. Ma'asyiral muslimin, hadirin jamaah Jumat rahimani wa rahimakumullah. Setinggi puji sedalam syukur senantiasa kita haturkan kehadirat Allah dengan mengucapkan alhamdulillahi rabbil alamin atas segala nikmat dan karunia yang masih diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Hingga siang yang berbahagia ini, dengan izin Allah, kita telah dapat melangkahkan kaki dan mengayunkan tangan, meninggalkan segenap aktivitas kita menuju ke rumah Allah untuk melaksanakan ubudiyah, yaitu salat Jumat berjamaah. Berharap dan berdoa kita kepada Allah, semoga setiap ibadah yang telah kita lakukan, kebaikan yang telah kita kerjakan, diterima sebagai amalan soleh di sisi Allah. Kebaikan yang sedang kita kerjakan dan yang akan kita lakukan diterima sebagai amalan soleh di sisi Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan mengucapkan Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Melalui mimbar ini, khatib juga tidak lupa untuk senantiasa menyampaikan wasiat takwa. Mari sama-sama kita tingkatkan iman dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena iman dan takwa merupakan bekal yang paling utama. Allah mengatakan di dalam Al-Qur'an, "Wa tazawwadu fa inna khairaz zadit taqwa." Berbekallah kamu, kata Allah, karena bekal yang paling utama adalah ketakwaan. Di dalam ayat lain, Allah juga mengingatkan kepada kita bahwa manusia yang paling mulia di hadapan Allah adalah orang yang bertakwa. Inna akramakum indallahi atqakum. Orang yang paling mulia di antara kamu, kata Allah, adalah orang yang paling bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin, hadirin jamaah Jumat rahimani wa rahimakumullah. Untuk meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, marilah kita renungi sebuah hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang diriwayatkan oleh Imam Ibnu Majah dan juga Al-Hakim dari sahabat Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma. Ibnu Umar berkata, "Kuntu ma'an Nabi sallallahu alaihi wasallam." Saya bersama Nabi, kata Ibnu Umar sallallahu alaihi wasallam, "Izja'ahu rajulun minal ansar." Ketika itu datang kepada Nabi seorang Ansar, laki-laki dari kalangan Ansar. Faqala,
Lalu laki-laki itu bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apa pertanyaan laki-laki itu kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam? Ya Rasulullah, wahai Rasulullah, ayyul mu'minina afdal? Pertanyaan laki-laki kepada Rasulullah itu adalah, wahai Rasul, orang mukmin mana yang paling utama? Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam menjawab. Apa kata Nabi? Ahsanuhum khuluqa. Orang mukmin yang paling utama, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, adalah orang mukmin yang paling bagus akhlaknya. Ma'asyiral muslimin, jamaah Jumat yang dimuliakan oleh Allah. Berbicara kita tentang akhlak, ini adalah bagian terpenting dari ajaran Islam. Dan bahkan Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan dalam sebuah riwayat, innama bu'ithu liutammima makarimal akhlak. Saya diutus untuk menyempurnakan akhlak manusia. Maka oleh karena itu, ma'asyiral muslimin, akhlak bukan hanya sekedar slogan dalam kehidupan, tapi akhlak adalah buah dari ibadah yang kita lakukan kepada Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana seorang muslim akan menjadi baik kalau dia tidak mencontoh dan meneladani Rasulullah dalam kehidupannya? Maka Allah mengatakan di dalam Al-Quran, Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum. Katakanlah hai Muhammad, jika ada kamu mencintai Allah, fattabi'uni, ikutilah aku. Makna aku itu adalah Rasulullah. Kalau Rasulullah telah diikuti, yuhibbukumullah, maka Allah akan mencintai kamu, wa yaghfir lakum dzunubakum, dan Allah akan mengampuni dosa-dosamu. Bagaimana cara kita mengikuti Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam kehidupan ini? Kata Allah dalam Al-Quran surah yang ke-33 ayat yang ke-21. Ayat ini familiar apabila sudah memasuki bulan Rabiul Awal. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Sungguh telah ada bagi kamu dalam diri Rasulullah itu uswatun hasanah, suri tauladan yang baik. Suri tauladan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam semua aspek kehidupan beliau wajib kita ikuti, kita teladani dalam kehidupan. Agar apa? Agar kita dicintai oleh Allah, agar dosa kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka yang sangat luar biasa dari Rasulullah, Allah sendiri yang merekomendasikan beliau agar kita ikut, dan Allah sendiri yang memuji beliau sebagai orang yang mempunyai akhlak paling bagus. Dalam Al-Quran surah Al-Qalam ayat yang keempat, kata Allah Subhanahu wa ta'ala, wa innaka la'ala khuluqin azim. Engkau Muhammad benar-benar berada di atas akhlak yang mulia. Maka kalau kita berbicara tentang akhlak, meninjau kepada dakwah Nabi sallallahu alaihi wasallam 14 abad yang lampau, membawa manusia kepada alam Islami dari alam jahiliyah, ini bukan soal penyebaran Islam saja, tapi juga berbicara tentang akhlak. Bagaimana Nabi berdakwah kepada orang-orang Yahudi, orang-orang kafir, orang-orang musyrik, dengan menekankan persoalan akhlak, bukan dengan pedang, bukan dengan senjata mengajak orang ke dalam Islam. Dan bahkan suatu contoh atau permisalan bagi kita tentang Nabi dan orang Yahudi di Madinah. Setiap pagi, setiap hari Nabi disuapi, Nabi menyuapi orang Yahudi ini, namun caci maki keluar dari mulutnya. Muhammad itu tukang sihir, Muhammad ini dan itu dan lain sebagainya. Namun apa yang dilakukan oleh Nabi? Berhentikah Nabi melakukan kebaikan? Tidak. Ternyata Nabi telah wafat setelah itu. Kebaikan ini dilanjutkan oleh sahabat beliau Abu Bakar. Ketika orang Yahudi ini mengatakan, kenapa suapanmu tidak sama dengan orang yang menyuapkan saya kemarin? Lalu dikatakan kepada orang Yahudi ini oleh Abu Bakar, yang menyuapkan engkau kemarin itu adalah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Muhammad itu telah wafat. Jadi yang saya caci maki, yang saya hina, yang saya katakan tukang sihir,
Itu Muhammad itu yang menyuapkan saya setiap hari. Iya. Lalu ketika itu dia mengatakan diri masuk Islam. Begitu ajaran Islam, ma'asyiral muslimin. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah. Maka orang mukmin yang paling utama kata Nabi adalah orang mukmin yang paling bagus akhlaknya. Demikian pula dalam hal persoalan salat yang kita lakukan. Nilai akhlaknya sangat tinggi. Bagaimana Allah mencerminkan, menggambarkan kepada kita ada hablum minallah di dalam salat dan juga ada hablum minan nas. Awal salat kita buka dengan kalimat Allahu Akbar. Namun di akhir salat bukan kita katakan Allahu Akbar, tapi kita katakan Assalamualaikum. Apa maknanya? Allah menggambarkan kepada kita, menekankan kepada kita bahwa kehidupan dunia kita mesti hablum minallah dan hablum minan nas. Dalam salat yang kita lakukan, kita setiap gerakan mengatakan Allahu Akbar. Allah Maha Besar. Bagaimana dalam konsep kehidupan kita? Sudahkah kita mengatakan Allahu Akbar dalam keadaan apapun posisi kita? Ada orang yang kaya, ada orang yang istimewa, ada orang yang luar biasa, dipuji di tengah masyarakat. Apakah ketika itu dia mengatakan Allahu Akbar dalam kehidupannya? Ketika dia sedang di puncak, dia masih ingat kepada Allah, ini orangnya bagus. Demikian pula ketika kita dalam solat melakukan sujud Allahu Akbar. Ketika kita mendapat musibah, orang tidak cuek, orang tidak acuh dengan kita, orang tidak peduli dengan kita, maka tetaplah kita mengatakan Allahu Akbar. Maka apapun posisi kita, ma'asyiral muslimin, adalah posisi yang mendatangkan pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Maka Nabi mengatakan dalam hadis riwayat Imam Muslim, ajaban li amril mu'min, inna amrahu kullahu khair wa laysa zaka li ahadin illa lil mu'min. Menakjubkan perkara orang beriman itu, setiap keadaan orang beriman itu adalah terbaik. Apa terbaiknya? Jika dia mendapatkan nikmat, dia bersyukur. Namun ketika dia mendapatkan musibah, dia bersabar. Orang yang bersyukur dan orang yang bersabar mendapatkan pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Maka akhlak dalam kehidupan ini adalah sangat menentukan bagaimana kita dalam menjalani kehidupan ini. Salat yang kita lakukan bukan tujuannya untuk kaya, bukan tujuannya untuk mendapatkan kemewahan, tidak. Tapi Allah mengatakan innas salata tanha anil fahsya'i wal munkar. Salat mencegah perbuatan keji dan munkar. Banyak orang yang sekedar melakukan salat, namun perbuatan keji dan munkar masih dilakukannya. Dia salat tapi dia masih mencaci orang lain, dia masih memaki orang lain, memfitnah orang lain. Di mana dampak atau buah dari ibadah salat yang dilakukan? Maka harusnya ma'asyiral muslimin, semakin kita mendekatkan diri kepada Allah, semakin menyadari diri ini, bahwa diri ini adalah di bawah kendali Allah Subhanahu wa taala. Seorang mukmin kalau dia melakukan kesalahan, maka dia diminta oleh Allah untuk beristighfar, kembali bertaubat kepada Allah. Sukila kalbu, hatinya akan dibersihkan kembali. Tapi walaupun dia rajin sholat, tapi maksiat jalan terus, apa yang terjadi? Sholat justru yang akan menjadi dirinya menjadi orang-orang yang durhaka kepada Allah. Maka oleh karena itu, jadikan ibadah yang kita lakukan menjadi perbaikan terhadap diri kita. Bukan hanya sekedar dalam kehidupan dunia, tapi sampai ke akhirat kelak. Ini yang pertama, ma'asyiral muslimin. Orang mukmin yang paling utama dari pertanyaan laki-laki ini adalah orang yang paling bagus akhlaknya. Yang kedua, laki-laki ini bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apa pertanyaannya? Wa ayyul mu'minina aqyas ya Rasulullah? Orang mukmin mana yang paling cerdas wahai Rasulullah? Ma'asyiral muslimin, Nabi menjawab dari pertanyaan ini. Nabi bukan mengatakan orang yang sarjana, tidak. Orang yang tamat kuliah S3, tidak. Orang yang mempunyai guru yang banyak, tidak. Tapi Nabi mengatakan, apa kata Nabi? Aksaruhum lil mauti zikra. Orang yang cerdas, kata Nabi, adalah orang yang banyak mengingat kematian. Kenapa dikatakan mengingat kematian? Karena semua kita akan mati, ma'asyiral muslimin. Kenapa Nabi menyuruh kita banyak mengingat kematian? Karena dunia ini hanya sementara. Bahkan Nabi SAW membandingkan nikmat dunia dengan nikmat akhirat. Mad dunya fil akhirah illa mislu ma yaj'alu ahadukum usbu'ah fil yam.
perbandingan nikmat dunia dan akhirat. Laksana salah seorang kamu mencelupkan jarinya ke dalam lautan, kemudian diangkatnya jarinya tersebut. Berapa tetesan air yang jatuh dari jari tersebut, segitulah nikmat kehidupan dunia. Nikmat kehidupan akhirat luar biasa. Kata Nabi dalam hadis qudsi, a'dadtu li ibadiyas sholihin, aku sediakan untuk hambaku yang soleh, mala ainun ra'at, wala uzunun sami'at, wala khatarun min qalbin bashar. Aku sediakan untuk hambaku yang soleh segala sesuatu yang belum pernah dilihat oleh mata, belum pernah terdengar oleh telinga, belum pernah terkhatar di dalam hati. Begitu besarnya nikmat kehidupan akhirat. Maka orang yang mengingat kematian dalam kehidupan ini, dia bukan hanya sekedar ingat bahwa dirinya akan mati, tapi dia bersegera badiru bil a'malis saleh. Dia akan bersegera melakukan amalan soleh. Kebaikan apa yang bisa kita kerjakan hari ini, ma'asyiral muslimin, lakukanlah. Bisa kita berinfak, berinfaklah. Bisa kita bersolawat, lakukanlah. Bisa membantu orang, lakukanlah. Apalagi kita mau memasuki bulan suci Ramadan. Perbaiki hati kita, hubungkan silaturahim dengan siapapun agar ibadah itu terasa lezat kita lakukan, apalagi di dalam bulan Ramadan. Ma'asyiral muslimin jamaah yang dimuliakan oleh Allah. Yang kedua, orang yang cerdas, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, adalah wa ahsanuhum lima ba'dahu istiqdada. Orang yang banyak persiapannya untuk menuju hari kemudian. Apa maknanya? Tingkatkan amalan soleh yang kita lakukan. Perbanyak melakukan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam sebuah riwayat mengatakan, ya ayuhan nas, tubu ilallah qabla an tamutu. Wahai manusia, bertaubatlah kamu kepada Allah sebelum kamu mati. Semua kita pasti pernah melakukan kesalahan, baik yang besar maupun yang kecil, yang sengaja maupun tak sengaja. Nabi mengingatkan kepada kita, kullu bani adam khata' wa khairul khata'ina at-tawwabun. Setiap kita melakukan kesalahan, dan orang yang terbaik dari melakukan kesalahan tersebut adalah orang yang bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita harus ingat bahwa dunia ini hanya sebentar. Siapa yang diumumkan oleh pengurus masjid tadi? Ada orang yang meninggal umur 50 tahun, 80 tahun, 60 tahun. Bahkan Nabi mengatakan, a'maru ummati, umur umatku antara 60 dan 70 tahun, sedikit yang lebih daripada itu. Semua kita akan berangkat, dan ketika kita akan berangkat, apa yang kita persembahkan kepada Allah? Maka Nabi mengingatkan kepada kita, yatsba'ul mayyit salasa. Mengikuti mayat itu ada 3, kata Nabi. Fayarji'u usnani wa yabqa wahid. 2 yang kembali, 1 yang kekal bersama kita. 2 yang kembali itu adalah maluhu wa ahlu, harta benda yang kita miliki. 40 tahun lamanya mencari uang untuk mendapatkan mobil mewah, untuk mendapatkan rumah bagus. Namun ketika kita meninggal, ma'asyiral muslimin, jenazah kita diangkat atau dibawa dari rumah sakit ke Pandang Pusaro, bukan dengan mobil bagus yang kita beli tersebut, tapi dengan ambulan rumah sakit. Demikian pula anak-anak kita yang kita besarkan. Tidak ada artinya anak kita pejabat, tidak ada artinya anak kita mempunyai uang yang banyak kalau dia jauh dari Allah. Dan ketika kita sudah tidak ada di dunia ini, dia bukan mendoakan kita, tapi dia berebut warisan dari harta kita. Maka oleh karena itu, ma'asyiral muslimin, kita renungkan ini, bahwa kehidupan yang kita miliki ini adalah kehidupan yang sementara, tidak selama-lamanya. Dan kehidupan yang abadi itu adalah nanti di akhirat. Fa innal yaum amalun wala hisabun, kata Ali bin Abi Thalib. Hari ini adalah hari untuk beramal. Belum ada lagi hari untuk hitung-hitung amalan. Saya yang membangun masjid tabligiyah, saya yang membelikan 100 sak semen, saya yang membelikan ini dan itu, belum ada gunanya itu kita sebut-sebut, sebab belum hari hisab, belum hari menghitung amalan. Hari sekarang beramal saja. Silakan berwakaf, berinfak, ikhlas karena Allah. Wa innal yaum, dan besok, wa ghadan hisabun wala amalun. Namun ketika di akhirat nanti, yang berlaku adalah hisab, tidak ada hari amalan lagi. Rabbana abasarna wa sami'na farji'na na'mal salihan inna muqinun. Wahai Tuhan kami sudah melihat,
kami sudah mendengar, kembalikan kami ke dunia, kami akan melakukan amalan soleh. Sesungguhnya kami adalah orang-orang yang yakin. Kapan orang seperti itu yakin? Ketika di akhirat. Namun bisakah kembali ke dunia? Tidak. Dan bahkan orang yang sangat menyesal nanti ketika dimasukkan ke dalam neraka adalah tentang amalan soleh. Kenapa tidak dilakukan dalam kehidupan di dunia? Wahum yastarihuna fiha Rabbana akhrijana na'mal salihan ghairal ladzi kunna na'mal. Ketika orang-orang sudah dimasukkan oleh Allah ke dalam neraka, mereka berteriak-teriak ingin dikeluarkan dari neraka, mengatakan kepada Allah, Rabbana akhrijna, wahai Tuhan kami, keluarkan kami dari neraka. Kami akan melakukan amalan soleh yang dulu waktu di dunia tidak kami lakukan. Maka oleh karena itu ma'asyiral muslimin, dua pesan ini adalah tentu sebagai pengingat kepada kita bahwa Nabi SAW apapun yang beliau sampaikan semuanya adalah wahyu dari Allah. Wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Tidak ada yang disampaikan oleh Rasulullah melainkan semua adalah wahyu. Dan dua poin ini mengingatkan kepada kita bahwa kita mesti menjadi manusia yang terbaik di sisi Allah dengan berakhlak mulia. Yang kedua, mesti menjadi manusia yang selalu cerdas dengan cara banyak mengingat mati dan meningkatkan amalan soleh sebagai bekal bagi kita. Fa'tabiru ya ulil absar la'allakum turhamun.